Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk seluruh kerabat Presiden Desa. Berjumpa kita di ruang cakap Presiden Desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan ini menjadi bagian dari tupoksi peran kita, khususnya para TPP, yaitu Lomba SDGs Desa tahun 2023. Dan nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu narasumber langsung dari beliau Pak Ivan Novikusta, Kepala BPI Kemendes PDT. Dan sebelum penyampaian materi oleh beliau, saya ucapkan salam sehat dan salam berkarya untuk seluruh kerabat SDGs Desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada para kerabat SDGs Desa yang hadir di pagi hari ini di Zoom ataupun di YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa Institute. Dengan materi hari ini dapatlah sedikit kami sampaikan bahwa Lomba SDGs Desa tahun 2023 ini akan memberikan stimulan atau pemicu bagi kita, khususnya para TPP, untuk lebih aktif dalam menjalankan tupoksi perannya. Jadi saya garis bawahi adalah bagi TPP dalam menjalankan tupoksi perannya untuk lebih aktif gitu ya. Karena dalam data SDGs desa banyak informasi yang sangat penting yang dimiliki oleh desa, maka solusi yang terbaik adalah TPP harus paham dan mengerti hasil SDGs desa. Manfaat dari data SDGs desa kita ketahui bersama adalah akan memberikan arah bagi pembangunan desa, sehingga pembangunan desa itu akan terarah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa. Dan saya ucapkan Assalamualaikum Gus Ivan. Waalaikumsalam, Kang Iman, kerabat desa sekalian, juga para tenaga pendamping profesional. Kang, ini dari Pusdatin, kemarin Ibu Kapusdatin menyampaikan bahwa yang akan menjelaskan mengenai Lomba SDGs Desa 2023 itu salah satu staf beliau, ini PSM atau penggerak swadaya masyarakat ahli media, bahkan pangkatnya lebih tinggi daripada saya ini kalau di PNS. Ini Ibu Herwini Wahyu Susanti, atau sering kita panggil Bu Susi ini. Kalau saya lihat sih sudah masuk di Zoom, Kang Iman. Nanti Bu Susi yang akan menyampaikan secara detail ya. Tapi sebelum itu kami ingin sampaikan ini WhatsApp dari Gus Salim, ini Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, itu mengingatkan kembali kepada kami, berarti kepada kita semua, untuk menyelesaikan input dari APBDes dan kemudian diteruskan input realisasi dari dana desa ya. Jadi kemarin karena diminta laporan, nanti setelah ini laporannya diminta tidak hanya provinsi tapi level kabupaten. Provinsi di dalam satu pulau dan per kabupaten. Tapi ini kemarin yang laporan provinsi, sebetulnya ini yang tanda-tanda merah itu kalau bisa segera menyelesaikan akan punya pengaruh yang besar bagi keseluruhan APBDes di Indonesia, yaitu dari Aceh, kemudian Sumatera Utara terutama, dari Jawa Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua Barat. Nanti sore itu tim teknis dari Monef Dana Desa itu akan bertemu kembali untuk menyelesaikan yang bagian Papua. Jadi yang bagian Papua itu ada penginputan daerah baru dan koneksi antara DRP, Daily Report Pendamping Desa, dengan daerah baru ini masih diperbaiki kemarin ya. Jadi nanti kami cek karena hari ini ada pertemuan itu. Kemudian jadi ini yang
pesankan kembali untuk segera diselesaikan. Saya ingatkan kembali bahwa menyelesaikan atau menginput APBDes itu cara yang paling simpel untuk mengetahui apa maunya desa pada tahun ini begitu. Jadi ini cara yang paling simpel, dan dengan demikian kita bisa membuat dari kebijakan sampai kemudian aksi yang bisa mendukung desa ya, sesuai dengan kebutuhan desa pada tahun ini. Itu makanya informasi APBDes dan kemudian realisasinya dari APBDes itu menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih ingat pada hari Kamis lalu, Kang Iman, kerabat desa sekalian, itu ada Sekdes dari Kecamatan Baturaden, Banyumas, yang menyampaikan kebutuhan untuk pelatihan bagi kepala desa maupun bagi perangkat desa. Yang kami catat itu misalnya waktu hari Kamis kemarin itu bahwa ada kebutuhan untuk kepala desa bagaimana cara-cara manajemen untuk pembangunan desa dan untuk pengelolaan desa, terutama pengambilan keputusan supaya tidak salah. Kemudian berkaitan dengan bagaimana penyusunan legalitas untuk berbagai hal-hal yang ada di desa. Untuk Sekdes dan perangkat desa itu sejauh yang disampaikan pada hari Kamis dan kemudian kami kompilasi dari rekan-rekan sekalian, itu berkaitan dengan administrasi desa sehari-hari, kemudian keuangan desa, terutama sistem keuangan desa yang terbaru, dan kemudian berkaitan dengan berbagai aspek untuk tata naskah dan sebagainya dari desa. Nah, kemarin tim kami sudah ke BPKP berkaitan dengan sistem keuangan desa, sudah disepakati ya secara lisan, karena kemarin kan bentuknya rapat ya, bahwa kalau dari BPKP sudah bersepakat untuk tagging Siskudes ke dalam SDGs desa. Dan bentuk taggingnya tidak hanya penginputan data, tapi nanti akan keluar sebagai pelaporan APBDes. Jadi kemarin kesepakatannya itu tentu saja perlu tindak lanjut, lebih lanjut. Kemudian di samping itu adalah menu untuk kirim ke Kementerian Desa. Jadi itu akan sangat berguna kalau kemudian nanti Siskudesnya online dan Kementerian Desa sudah memberikan lampu hijau kalau diperlukan online, baik dukungan aplikasi maupun dukungan server, Kementerian Desa memberi lampu hijau ya. Kemudian langkah berikutnya setelah itu adalah hari ini itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa pada hari Kamis kemarin, dan kemudian tindak lanjut dari ke BPKP hari ini rencananya jam 10 kami akan diskusi rapat dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Yang pertama untuk bagaimana pelatihan bersama kepada pemerintah desa. Sebetulnya Gus Salim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi pada tahun 2021 pertengahan itu sudah mengambil keputusan arahan bahwa pelatihan kepada pemerintahan desa yang memang sesuai survei BPS itu menunjukkan kebutuhan yang meningkat. Biasanya sekitar 20-an%, tapi sejak 2021 itu hampir 80%. Tiap tahun itu. Jadi setiap kali selesai Pilkades itu kebutuhan pelatihan meningkat, dan di tahun-tahun ini kebutuhan itu ternyata lebih tinggi daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain bagi pemerintah desa. Makanya waktu itu Gus Salim sudah memberi arahan bagaimana kalau tidak apa-apa dengan cara bagaimanapun Kementerian Desa mendukung pelatihan bagi pemerintah desa. Maka karena sudah agak lama arahan itu dan sebetulnya semakin relevan kemarin ketika wawancara dengan Sekdes itu, hari ini kami akan
berdiskusi dengan, sebetulnya kalau Dirjen Eko itu rekan diskusi kami sejak dulu, dan kebetulan satu alma mater ketika menempuh program doktoral gitu. Tapi ya bukan karena itu, tapi ini karena kebutuhan desa. Jadi nanti paling tidak 2 topik yang akan kami diskusikan, dapatkan, yaitu tentang pelatihan kepada pemerintah desa, pelatihan bersama-sama antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan yang kedua adalah tentang tindak lanjut terhadap sistem keuangan desa, sehingga data yang sama digunakan baik BPKP, Kemendagri, Kemendesa, sehingga lebih mempercepat itu. Kita usahakan supaya ini berhasil. Ya. Kebetulan kalau di BPI sekarang sudah ada para pejabat yang memang sangat mudah untuk berkomunikasi, paling tidak ketimbang saya gitu. Jadi kalau yang namanya kadang masih kelihatan abstraksinya, kalau rekan-rekan ini dia bisa lebih luwes dan lebih sesuai dengan kebutuhan ketika berkomunikasi. Kiranya 2 hal itu, Kang Iman, perkembangannya. Jadi menindaklanjuti hari Jumat kemarin juga sudah kami tindak lanjuti perihal BPJS itu. Infonya adalah memang ada sedang dicek oleh PPK masing-masing, karena ternyata tiap provinsi juga tidak selalu sama itu kebijakannya gitu. Jadi sedang dicek. Waktu itu ada pertanyaan soal BPJS gitu. Kemudian yang soal pelatihan ini, hari ini kami akan rapatkan dengan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ya. Selanjutnya mungkin Bu Susi, Kang Iman ya, untuk menjelaskan mengenai atau update mengenai lomba SDGs Desa tahun 2023. Nah, sebagai pengantar bahwa Gus Salim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sudah menetapkan 14 Juli 2023 itu adalah Hari SDGs Desa. Karena itu pertama kali terbetik ide mengenai SDGs Desa. Kemudian perlu kami sampaikan perkembangan terakhir. Pada hari Jumat sore itu sudah ada rapat di level antar kementerian dan disepakati Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada pertemuan tingkat menteri untuk SDGs di level global di New York, itu yang mewakili Indonesia nanti untuk kegiatan di sana. Rencananya ada pameran SDGs Desa, mengenalkan SDGs Desa ke level internasional. Kemudian di situ ada pertemuan-pertemuan berkaitan dengan pelokalan SDGs. Tentu saja maksudnya adalah SDGs Desa. Kemudian kegiatan pertemuan antar menteri. Jadi satu negara hanya dibolehkan membuat event satu gitu, dan sudah disepakati nanti eventnya adalah pelokalan SDGs dengan terutama penyelenggaranya dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Karena kami sudah punya pengalaman kemarin, ternyata tidak relatif ya, asal idenya kuat, tidak sulit menyelenggarakan event seperti itu, karena berkaitan bersama-sama dengan event SDGs global. Jadi tiap-tiap negara bisa membuat event yang menarik gitu. Nah, kemarin sudah disepakati seperti itu dengan dari Kementerian Desa, nanti dari otoritas IKN Nusantara itu juga akan menyelenggarakan itu. Sekarang juga ada beberapa perusahaan swasta yang CSR-nya itu dikaitkan lagi sekarang community development-nya dengan SDGs Desa. Nanti kalau itu sukses atau yang selama ini 5 tahun terakhir sudah sesuai dengan tujuan-tujuan SDGs Desa, juga akan dipresentasikan gitu. Jadi seperti sering disampaikan, ini sudah sampai ke level global dan kemudian di level nasional. Rencananya minggu depan itu para
pegiat SDGs masih sebagian kecil yang akan pelatihan untuk memperlancar bahasa Inggris, karena sebentar lagi ada tamu dari Afrika yang akan datang untuk mencek SDGs desa gitu ya. Nanti juga UNDP Indonesia akan menggali pelokalan SDGs dari negara lain sehingga nanti ikut serta dalam kegiatan dari Indonesia itu. Nanti sekitar antara tanggal 10 sampai tanggal 22 Juli. Setelah itu barulah acara SDGs, Hari SDGs Desa di Indonesia. Acaranya di samping pertemuan global di Kementerian Desa, sengaja diletakkan di Kementerian Desa, menggunakan ruang-ruang rapat di Kementerian Desa biar lebih kelihatan lokalnya begitu. Dan di samping itu juga nanti ada penyerahan siapa saja yang menang dalam lomba SDGs Desa ini yang akan dijelaskan Bu Susi. Kemudian beberapa hal yang sempat tertunda seperti sertifikat untuk yang sudah selesai pada tanggal 30 April ya 2020 31 Mei 2021 itu sertifikatnya itu kami sekalian perbaiki dan kirimkan gitu. Kayaknya begitu Kang Iman untuk saat ini. Kemudian nanti Bu Susi akan menyampaikan ya. Terima kasih Kang Iman. Silakan Bu Susi, terima kasih juga. Terima kasih Pak Ivan, apa yang telah disampaikan ini hal terpenting buat kita. Tadi saya juga mengucapkan terima kasih atas responsif positifnya, tindak lanjut dari sebuah keinginan perangkat desa dan milenial.